Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan kembali membahas sebuah pembahasan yang sangat penting tentunya bagi para pendengar sekalian yang telah berumah tangga atau yang kelak juga akan berumah tangga, yaitu tentang hak suami dan istri. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita senantiasa panjatkan kepada baginda kita, suri tauladan kita bersama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar sekalian Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hak suami dan istri secara umum, yang mana suami dan istri harus melaksanakan hak tersebut. Ya, sedikit kita akan memurojaah, karena di antara hak ilmu adalah kita murojaah atau kita ulang agar tidak lupa, yaitu di antara yang hendaknya suami dan istri lakukan. Ini wajib atau harus dilakukan antara suami dan istri, karena kita akan masuk kepada pembahasan khusus, yaitu apa yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya. Nah, yang pertama kita ulangi pembahasan pada pertemuan minggu lalu, yaitu amanah. Masing-masing antara suami dan istri harus menunaikan amanah. Kemudian yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Ya, ini harus ada di antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, saling mempercayai antara kedua pasangan tersebut. Dan kemudian yang keempat, yakni adab-adab secara umum berupa kelembutan atau bermanis muka, bertutur kata yang baik dan seterusnya. Maka itu hak yang harus ditunaikan antara suami dan istri yang harus sama-sama adil. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Poin pertamanya yaitu hukukuz zaujati 'ala zauji, hak istri terhadap suami. Nah, ini bagi para pria harap disimak dengan sebaik-baiknya, agar nanti yang mungkin akan berumah tangga atau sekarang mungkin telah berumah tangga bisa menunaikan hak ini terhadap istrinya tersebut. Maka yang pertama, ya, yang wajib, yajibu 'ala zauji iza zaujatihi al-qiyamu bil adabi taliyah. Ya, yang harus ditunaikan yang pertama adalah an yu'ashiraha bil ma'ruf, yakni dipergauli atau diperlakukan istri tersebut dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang patut, gitu loh. Dan kita paham bersama bahwasanya dimanapun di masyarakat awam, suami itu harus ditaati. Suami itu harus ditaati. Tapi pada suatu posisi, ketika memperlakukan istri bukan pada tempatnya, misalnya, ya, kan para istri paham harus sami'na wa ta'na kepada suaminya, gitu loh. Maka kalau suami merintahin sesuatu, maka istri harus laksanain, harus mengerjakannya. Tapi ingat, kata para ulama, harus sesuatu yang ma'ruf. Karena dalilnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-19, apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah, ya, perlakukanlah istri-istri kalian tersebut dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang sewajarnya sesuai dengan fitrah wanita. Ya, jangan ujuk-ujuk datang bilang ke istri, "Dek, tolong dong gantiin ban mobil," gitu. Nah, ini enggak benar. Ini enggak benar. Atau, "Dek, tolong dong benerin saluran air," gitu. Ini bukan kerjaan fitrahnya wanita, ini kerjaannya harus laki-laki. Genteng bocor gitu ya, dan seterusnya gitu loh. Maka malah sewajarnya, misalnya bersihin halaman rumah, hendaknya laki-laki.
Ya, karena apalagi halaman rumahnya luas. Ya, apalagi dibebani ke istri, subhanallah. Maka ini yang harus diperhatikan, bergaul, memperlakukan istri dengan cara yang patut. Jangan semena-mena semuanya dari depan sampai belakang istri ngerjain. Ini kadang terjadi di masyarakat kita. Ya, anak yang ngurusin istri. Walaupun nggak sebuah aib sebagai seorang pria atau seorang lelaki juga bantuin istri ngurusin anak. Apalagi anaknya rame, subhanallah. Wah, ini sebuah ketidakpatutan ya, ketika udah anaknya banyak, yang ngendel cuman istri doang, suami nggak bantuin sama sekali, malah leha-leha aja gitu. Nah, ini sebuah ketidakpatutan ya. Tapi sepantasnya bagi para suami untuk membantu istri tersebut. Kemudian fayut'imha idza ta'ima, memberi istri tersebut makan jika si suami juga makan, yang adil gitu loh. Jangan berat sebelah atau tidak menyenangkan istri dari segi makanannya. Kemudian wayaksuha idza ketasa, memberikan pakaian ya sesuai dengan apa yang dia pakaikan. Wa yu'addibaha idza khafa nusyuzaha bima amarallah, dan dididik ya kalau dia ada nusyuz atau bangkang ya kepada suami. Dididik, ingat, bukan dipukul, bukan dimarah-marahin, tapi dididik sebagaimana syariat yang Allah perintahkan. Yu'addaban nisa'u bi an ya'idhaha fi ghairi sabbin wala syatmin wala takbihin. Jadi dididik. Kalau misalnya istri bangkang nih, nusyuz istilah dalam syariat kita, Allah perintahkan untuk dididik tuh istri, diajarin ya, diberikan nasihat. Ingat, dengan atau tanpa adanya sabbin, hinaan, wala syatmin wala takbihin ya, hinaan, celaan, dijelek-jelekin. Kau ini gak bersyukur, udah aku mau nikahin engkau tuh, subhanallah. Gak bisa kayak gitu cara mendidik istri ya. Islam mengajarkan kalau misalnya istri bangkang subhanallah, ini bayangin, ini berarti istri ngelawan loh sama suami, gak taat, bangkang. Tapi Islam mengajarkan, Allah memerintahkan untuk memberikan nasihat tanpa disertain hinaan, celaan, atau menjelek-jelekan ya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian fa'in ata'at, kalau istri tersebut taat, akhirnya dia sadar, dia mau berubah, dia menyesali perbuatannya ya. Wa illa hajaraha fil firash, kalaupun enggak dia mau taat ya, bisa dihajar atau dijauhin dari tempat tidurnya atau tidak tidur bersama. Fa in ata'at wa illa darabaha fi ghairil wajhi darban ghaira mubarrih, atau diberikan pukulan pendidikan ya, tapi bukan pukulan di wajah, dan pukulan yang bukan membuat wanita atau istri tersebut menjadi cacat atau cedera. Ya, tapi yang terjadi di masyarakat kita, kadang saking emosinya suami marah atau mendidik istri dengan cara yang salah, bukan hanya pukul wajah, kadang patahin tulang, waliyazubillah, kadang ada yang bunuh, subhanallah. Maka ini sangat jauh dari ajaran Islam, yang bagaimana para suami diajarkan untuk senantiasa bersabar mendidik istri, ya, mengajarkan istri dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Kemudian para pendengar Radio Roja Pontianak sekalian, semoga dirahmati Allah ya. Jadi jangan memukul wajah sampai membuat cedera atau berdarah atau melukai ya, atau membuat wala yashinu jarihatan aw yu'attilu amala udwin minal a'dha'i an a'da'i wazifatihi, atau sampai mencidrakan bagian di antara satu anggota tubuhnya, maka ini tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Ya, dalilnya kalau istri bangkang, ini dalilnya An-Nisa 34. Apa kata Allah? Wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya. Ya, apa kata Allah? Kasih solusi pertama, apa dia? Fa'idhuhunna, kasih nasihat dulu, kasih tausiah dulu, bahasanya gitu, kasih wejangan dulu gitu loh. Bukan langsung main pukul, main tampar, main pisahin ranjang, atau pulang saja engkau ke rumah orang tuamu, subhanallah. Ini bukan yang diajarkan dalam Islam. Tapi yang pertama, fa'idhuhunna, inilah pentingnya berilmu ya, sebelum kita mengamalkan sesuatu atau berumah tangga dan seterusnya. Nasihatin dulu ya, nasihatin dulu.
Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wahjuruhunna. Ya, baru kalau nggak bisa, tinggalkan mereka sendirian di tempat tidur mereka, nggak usah tidur bareng. Ya. Fil madaji. Ya, dari tempat tidurnya, wadribuhunna. Baru yang ketiga, berikanlah pukulan kepada mereka. Ya, ini pukulan yang mendidik, bukan semena-mena. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusah-nyusahkannya. Intinya, Islam sangat memudahkan dan memberikan tahap-tahap dalam mendidik pasangan. Ini hak istri untuk kita tunaikan. Kemudian, para pendengar sekalian, semoga dirahmati Allah. Wa liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, lilladzi qala lahu ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah hak istri salah seorang di antara kami terhadap suami-suaminya? Maka Nabi SAW bersabda, antuta'imaha in ta'imta. Engkau kasih dia makan sebagaimana engkau makan. Ya, engkau kasih makan sebagaimana dia makan, gitu loh. Jangan suaminya makannya yang kelasnya internasional, lah istrinya cuma dikasih ikan asin misalnya gitu, atau cuma telur ceplok, telur goreng. Wah, ini tega banget. Suaminya enak-enakan di luar nih, makan di mall misalnya gitu, di restoran mahal. Ya terlepas kalau ditraktir sih urusan lain gitu loh. Tapi kalau dia keluar duit sendiri cuman untuk senang-senang dia, istri di rumah ikan asin, telur ceplok, ya, telur dadar gitu loh. Atau waliyazubillah cuman makan, mungkin ada yang pernah makan nasi sama garam sama minyak gitu ya. Subhanallah. Enak sih, tapi kasihan lah istri di rumah, anak di rumah cuma dikasih itu doang. Ya, jadi yang pertama kata Nabi SAW, hak istri salah seorang di antara kalian antuta'imaha in ta'imta. Kasih dia makan sebagaimana engkau makan. Engkau makan harga barang di 100.000, kasih dia. Kecuali emang istri nggak mau. Ya, kalau istri emang doyannya, bang, adik cuman doyannya ikan asin bang, ya udah nggak masalah. Ini keringat malah sebuah nikmat mungkin bagi suami, jadi nggak gede pengeluarannya gitu loh. Istrinya nggak bisa makan daging, nggak bisa makan ayam dan seterusnya. Ya, tapi intinya kasih makan sebagaimana engkau makan. Wataksuaha iniktasaita, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Sama juga nih, pakaian suaminya bermerek, bistro, mall. Ya Allah, subhanallah, istrinya dibeliin di pasar Sudirman, di pasar Tengah, atau lelong, subhanallah. Ya, ini nggak adil banget gitu loh. Ya, tapi kalau emang kembali lagi, kalau emang selera istrinya itu nggak masalah. Ya, kalau emang selera istrinya, adik suka lelong bang, kita cari lelong Jeruju katanya gitu ya, atau di Kota Baru dan semisalnya. Ya. Wala tadribil wajha, dan janganlah pukul wajah istri kalian. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkannya. Wah, ini penting banget. Ya, kadang orang telah berumah tangga, mungkin baru pengantin baru tuh biasanya tuh nggak keluar tuh jelek-jeleknya suami, jelek-jeleknya istri. Tapi kalau udah berjalan seminggu, 2 minggu tuh muncul loh. Ya, mohon maaf, mungkin ada yang buang angin sembarangan antar pasangan gitu loh. Jeleknya. Akhirnya apa? Kadang lo emosi, ya si suami mungkin ngeluarin itu tuh. Ya, gak sopan sama suami, buang angin di depan suami, atau dan seterusnya. Ya, ini Nabi ngajarin, wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekin. Kalau mungkin tuh istri buang angin depan Anda, ya diajarin, dididik dengan baik-baik, bukan dijelek-jelekin, bukan dijelek-jelekin. Atau sendawa, misalnya makan nih, kenyang, istri sendawa kan kayaknya rasanya kurang sopan lah di hadapan suami. Tapi bukan untuk dijelek-jelekan. Wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah, kata Nabi, memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Ya, artinya apa? Kalau nggak mau satu ranjang, tapi jangan sampai keluar rumah, di rumah aja. Ya, mungkin si suami misahin diri tidur di kamar anak, atau tidur di sofa ruang tamu. Ya, beda ceritanya mungkin kalau si suami dikunciin sama istrinya pulang kemalaman, dan ini nggak pantas juga, ini nggak bener. Ya, kan biasanya kan kita sering dengar cerita atau suami-suami takut istri itu apa? Saking telatnya pulang, akhirnya dikunciin sama istri, tidur di teras, tidur di ruang di teras rumah. Ini nggak bener. Ya, ini istri yang bisa berdosa. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa hak mereka para istri kalian itu terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka. Subhanallah. An tuhsinu ilaihinna. Kita diperintahin berbuat baik kepada para wanita atau istri-istri kita, dan juga dalam pakaian mereka, fi kiswatihinna,
Ya, penuhin pakaian mereka, ya, wa ta'amihinna, dan juga makanan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lainnya, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Artinya maksudnya apa? Janganlah seorang suami itu semena-mena benci banget kepada sama istri. Dan ini kadang ada di masyarakat kita. Apalagi udah lama berumah tangga, nggak harmonis lagi, sama istrinya tuh kayak nggak ada sayang-sayangnya gitu. Jadi janganlah, kata Nabi, seorang mukmin membenci seorang mukminah atau istri-istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia membenci suatu perilaku, radiya minha akhar, niscaya ia rela terhadap perilaku yang lainnya. Ini Nabi yang mengatakan. Karena betapa banyak kadang seorang suami itu ya butuh kepada istri, biasa dilayanin, biasa disiapin, ya. Tapi ketika istrinya nggak ada, ya dia pusing sendiri gitu kan. Dia pusing sendiri. Itu yang pertama, perlakuin istri dengan sewajarnya, bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, para pendengar sekalian yang semua rahmati Allah, di antara hak istri yang harus ditunaikan, ya, diperhatikan bagi para pria atau bagi para lelaki yang telah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga atau baru berumah tangga, an yu'allimaha daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalika. Dan ini penting banget, ya, an yu'allimaha daruriyya, ajarin tuh istri perkara-perkara agama yang penting, ya, min umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalika. Apalagi kalau istrinya itu belum tahu, subhanallah, pakaian yang menutup aurat yang sebenar-benarnya gitu loh. Mana nih yang mahram, mana enggak mahram gitu loh. Ya, mana nih yang apa namanya sesuai syariat, enggak sesuai syariat, dan seterusnya. Ya, maka au ya'zana laha. Nah, atau kalau Anda sebagai suami enggak sanggup, enggak mumpuni untuk mengajari istri perkara-perkara agama yang penting, maka izinkan dia an ya'zana laha an tahdura majalisal ilmi litata'allama dzalika. Izinin tuh istri untuk belajar menghadiri majelis-majelis taklim, ya. Jangan apa? Dikekang, ya. Karena apa? Idh hajatuha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha, agar tuh istri memperbaiki agamanya. Karena kita tahu dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya agama wanita itu bengkok, atau wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Kebutuhan mereka terhadap pendidikan agama itu apa namanya besar, ya. Pensucian jiwa, wa tazkiyati ruhiha, ya. Kan kita tahu yang sering baperan itu siapa sih? Cowok apa cewek? Cewek kan, ya kan, yang mudah banget apa namanya menitiskan air mata, nangis gitu loh, kesinggung. Biasanya perempuan sering banget tuh, mudah sekali kesinggung gitu loh. Maka ketika perkara seperti ini penting banget bagi wanita juga harus belajar benerin tuh li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha, ya, suciin tuh jiwa, ya, agar apa namanya kadang lebih taban nerima ocehan mertua. Kan kadang kan sampai ada apa pohon pokok apa tanaman hias apa lidah mertua salah ya, yang bentuknya lancip, ya, seakan-akan kata orang ngabarin kalau udah sama mertua tuh kadang subhanallah pedas banget dengarnya. Dan ini terkadang apa namanya ya dialamin oleh sebagian besar istri-istri gitu kan, ketika ngadepin orang tua dari si suami, yang mana kita paham juga dalam syariat si suami harus bakti sama orang tuanya gitu loh. Nah, dan si istri kadang bahasanya secara nggak langsung jadi korban, ya, jadi korban apa kepedihan dan seterusnya lah. Tapi intinya bukan di sini bukan untuk menyalahkan berbagai pihak, tapi di sini poinnya adalah apa? Istri harus banyak belajar agama, ya, memperbaiki agamanya, mensucikan jiwanya, ya. Dan kata para ulama, ya, bahwasanya kebutuhan seorang istri terhadap pembenaran agama, pensucian jiwanya, laisat aqalla min hajatiha ila ta'ami wasyarabi, ya, lebih penting daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, yang tentu juga al-wajibi badluhuma, yang juga perlu makan minum itu perlu, tapi lebih perlu lagi ketika si istri itu harus apa? Agamanya baik dan jiwanya baik. Karena ketika kalau agamanya udah baik, jiwanya udah baik, nggak ada makanan, nggak ada minuman pun dia apa? Ya dia puasa gitu kan, ya. Dia sabar. Sebagaimana kita tahu istri-istri ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berapa lama nggak makan? Ya, 3 hari doang, nggak, pekanan, mingguan, bulanan, dapurnya nggak berasap, nggak makan, subhanallah. Ini yang apa namanya agamanya udah luar biasa, jiwanya juga udah luar biasa. Jadi ketika nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya mereka apa? Siap gitu loh, siap mental, siap jiwa. Nah, kemudian hal ini
Wadzalika liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 berkata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya, dan orang enggak bakalan selamat dari api neraka ya kalau enggak agamanya benar, jiwanya suci gitu loh. Ya, jiwanya bersih dari kesyirikan, dari kebidahan dan seterusnya. Maka penting untuk istri itu paham agama, belajar agama agar jiwanya bersih dan dia siap mengarungi bahtera rumah tangga tersebut. Kemudian wal mar'atu minal ahli wa wiqayatuha minan nari bil imani wal amali shalih. Dan istri termasuk di antara bagian keluarga yang harus dijaga, dipelihara dari ancaman api neraka. Di firman Allah surat At-Tahrim ayat ke-6 tadi, ya, dijaga dengan menjaga imannya, menjaga amal solehnya, ya. Dan wal amalu salihu la budda lahu minal ilmi bil ma'rifati hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi ala wajhil matlubi syar'an. Dan tidak mungkin seorang istri itu bisa jaga imannya, jaga amal solehnya kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu ya yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, berdasarkan sabda Nabi kita liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala wastausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, ingatlah wahai para suami, ini perhatiin, bagi para suami dan para calon suami, berbuat baiklah terhadap para wanita. Wastausu bin nisa'i khairan. Nabi wasiatkan baik-baik sama wanita. Dan para ulama menjelaskan hadis ini, wanita di sini bukan hanya kepada istri Anda atau calon istri Anda kelak, kepada ibu kita, kepada adik perempuan kita atau kakak perempuan kita, kepada bibi-bibi kita. Ini wanita-wanita yang kita diwasiatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, fa innahunna awanin asiratun indakum. Karena mereka ini atau para istri tepatnya adalah tawanan bagi kalian. Artinya apa? Kalian sebagai yang pemimpin mereka, yang bisa nginjak mereka, ya, yang bisa memerintahkan mereka dengan apa? Dengan posisi suami tersebut. Wa minal istisai biha khairan an ta'lama ma tuslihu bihi dinaha wa an tu'addiba bima yakfulu laha la istiqamata wa la sya'ni. Dan di antara yang dengan mengajarkan hal-hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama, mendidiknya dengan membuat dia bisa istiqamah, teguh dengan ajaran agama ini. Itu yang kedua. Diajarin agama atau enggak, izinin dia untuk belajar agama. Apalagi majelis-majelis taklim di kota kita sudah banyak tersebar. Kemudian yang ketiga, hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami adalah an yulzimaha bi ta'alimil islami wa adabihi. Mendidiknya untuk menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam. Ya. Wa an ya'khudaha bidzalika akhdan, dan menghukumnya apabila dia menyelisih dari adab-adab atau syariat ajaran Islam tersebut. Fayamna'aha an tusfira au tatabarraja, dan juga melarang dia dari berpergian sendiri, safar sendirian, atau menampakkan wajahnya atau bertabarruj atau bersolek, ya. Wa yahulu bainaha wa baina ikhtilati bi ghairi maharimiha minar rijal, dan larang dia untuk campur baur laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Dan poin ini sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Maksudnya apa? Terkadang perempuan itu akan bersolek kalau dia keluar rumah, ya kan? Mayoritas wanita yang kita lihat pada hari ini, dia akan bersolek cantik-cantik, wangi-wangi kalau keluar rumah. Lah si suami bau ikan asin dapatnya gitu loh, bau bawang gitu kan. Yang itu maksudnya bau-bau dapur gitu loh, bau-bau sisa-sisa gitu loh. Ya, atau habis berpergian dari luar yang udah lusuh, ya, udah capek, bau keringat dan seterusnya, dapat sisa doang suami, subhanallah. Ya, maka ini pentingnya bagi para suami ngajarin kepada istrinya untuk jangan berpergi sendiri atau safar atau bertabarruj, bersolek, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, ya. Tapi juga kama alaihi an yuwaffira laha hasanatan kafiyatan wa ri'ayatan wafiyatan. Bagi para suami hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup, ya, sehingga apa? Tuh istri nggak rusak akhlaknya, nggak rusak agamanya. Maka pentingnya si suami untuk lindungin istri, ya. Ini penting untuk melindungi istri, ya, agar nggak rusak,
tabiatnya, tingkah lakunya. Kalau dia misalnya ada bergaul sama ibu-ibu sosialita misalnya gitu ya, bahasa kita sekarang, akhirnya apa? Tuh istrinya terpengaruh, mau up to date aja, barang-barang mahal, tas jutaan rupiah, subhanallah, gaji suami cuma 3 juta sebulan gitu loh. Mau beli tas harganya jutaan, kan pusing gitu loh, cuma tas doang tuh. Ya, nah, maka penting bagi suami jaga tuh istri, ya belanja-belanjanya gitu loh. Makanya sungguh aneh juga kalau misalnya ada suami kerja capek-capek, seluruhnya uangnya apa? Disetorin ke istri gitu loh. Ya, akhirnya dikebelin sama istri segala macam. Sampai saya pernah dengar ada istri itu nggak mau kalau ada suaminya beli tanah namanya nama suami, maunya nama istri. Apa kata istrinya? Khawatir nanti kalau suaminya kawin lagi gitu. Subhanallah. Ini juga perempuan ya, saya nggak habis pikir kalau bisa berpikir seperti itu. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga tuh istri, jangan sampai dia berbuat perbuatan fasik ya. Wala yufsihalahal majala an tafsuqa an awamirillahi wa rasulihi aw tafjurah. Jangan sampai itu istri berbuat fasik, membangkang perintah Allah, bangkang perintah Rasul, atau dia berbuat perbuatan-perbuatan keji ya. Wa idza huwa ar-ra'i al-mas'ulu anha wal mukallafu bihifdhiha wa siyanatiha. Dan karena suami ini adalah penanggung jawab istri, berkewajiban menjaga dan memelihara istrinya. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum para wanita. Dan Nabi SAW bersabda, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu adalah pemimpin pada keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Ya, kalau nggak pernah didik istri, nggak pernah ngasih tahu istri, ngajarin istri, jaga istri, dibiarin lepasin aja. Ya, subhanallah, kadang malu sama anak ayam, kadang malu sama kambing, pengembalanya aja tuh dijagain tuh. Maksudnya artinya kadang tahu jam pulangnya pulang gitu loh. Tapi kalau ada suami nggak mau peduli atau nggak pernah mau mikir istrinya pulang jam berapa, kemana, segala macam, ya mohon maaf, mendingan pengembala domba, kambing, atau pengembala ternak yang ditahu kapan jam pulangnya tuh ternaknya. Saya nggak nyamain gitu loh. Cuman kalau kita sebagai suami nggak pernah ada perhatian, perlindungan kepada istri, ya itu analogi yang seharusnya kita renungkan bersama. Kemudian poin yang keempat, ya, di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah an ya'dila bainaha wa baina darratiha in kanat laha darratun. Ya, ini penting dan ini menjadi sebuah pembahasan yang mungkin banyak disenangi para laki-laki. Ya, apa dia? Madu gitu kan. Harus buat adil. Kalau istri itu memang dia di madu. An ya'dila bainaha wa baina darratiha in kana laha darratun. Kalau ada madu gitu loh, atau ada istri kedua, ketiga, keempat. Ya, sampai ada sebuah quote yang saya nggak tahu dari mana asalnya. Apalagi ini kan mau ibadah kurban nih ya. Antara ibadah kurban sama ibadah syariat poligami gitu loh, atau nikah lebih daripada satu. Ya. Yang satu banyak yang mampu tapi tidak melaksanakan. Maksudnya kurban banyak yang mampu, bisa gitu loh. Keluar uang berapa? Harga kambing 2,5, 2,7 kan ya. Daripada beli sepeda Proton ya. Proton mobil ya. Nah, lebih mahal gitu loh. Banyak yang kadang agak ya nantilah apalah gitu segala macam. Ya. Dan kita tahu sendiri gitu dalam masalah ibadah kurban. Tapi kalau poligami banyak sebagian besar nggak mampu, nggak siap, nggak punya ilmu, tapi dia laksanakan gitu loh. Dan akhirnya akhirnya dicerain, mungkin istirahatnya wali azubillah, telantarin segala macam, dan ini banyak. Ya, maka ini berat dan perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya'dilu bainahuma fi ta'ami wa syarabi wal libas. Harus adil dalam beri makan, beri minum, beri pakaian, tempat tinggal atau giliran. Wah, ini penting. Karena memang berat banget syariat ini. Ya, untuk diterapkan ketika Anda harus adil dalam pembagian, ya, dan juga giliran waktu dan seterusnya. Dan saya pernah mendengar sebuah pembahasan ketika kajian masalah ilmu faraid oleh Al-Ustaz Tobroni hafizahullah di Pontianak. Waktu itu beliau pernah ditanya oleh salah seorang jamaah beliau, gini, jamaah ini udah sukses dengan usahanya besar, kemudian jamaah ini mau poligami, ngomong sama beliau Ustaz Tobroni. Ustaz Tobroni bilang gini aja, Bapak siap nggak Pak? Harta Bapak
itu dibagi rata antara istri pertama sama istri kedua atau istri ketiga. Padahal bapak hidup dari susah sama istri pertama sampai sukses sekarang, istri bapak siap rela gitu. Akhirnya apa? Bapak itu nggak jadi. Dia nggak berani jamin istri pertama itu siap. Bahwasanya hartanya itu kalau dia meninggal, warisnya bagi rata tuh antara istri pertama istri kedua. Walaupun yang kedua ini baru nikah gitu loh. Karena syaratnya kayak gitu. Akhirnya dia apa? Dia nggak siap, nggak berani. Ya, dia nggak yakin istri pertamanya siap menerima apa? Hal tersebut. Maka subhanallah ini berat. Ya, nggak boleh apa? Berat sebelah. Kemudian dalam tempat tinggal, makan, ya, giliran wa an la yahifa fi sya'nin min zalika aw yajura wa yazlima. Jadi nggak boleh berbuat zalim, aniaya, curang di antara pasangan tersebut, ya, dan hal-hal yang lainnya yang Allah telah haramkan. Idza haramallahu subhanahu dzalika fi qoulihi, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Ini penting, dan disimak. Fa in khiftum, kalau kalian khawatir, takut, ya, alla ta'dilu, nggak adil. Kayak tadi bapak tadi tuh nggak takut nggak adil gitu loh. Karena dia tahu hidup susah dari nol bersama istri pertamanya sampai dia sukses jaya, ya. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum, kata Allah. Maka kawinilah satu orang aja. Dan ini perintah Allah. Kalau Anda merasa mungkin nggak mampu, nggak bisa, nggak harus gitu loh. Atau budak-budak yang kalian miliki di zaman dahulu, ya. Ini apa namanya? Ini penting. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang paling baik berinteraksi dan bermuamalah terhadap istri-istri atau keluargaku. Maka ini penting. Jangan apa namanya menggebu-gebu semangat ngurusin poligami atau pernikahan kedua yang ketiga. Kalau yang pertama saja, mohon maaf, Anda nggak becus, ya, Anda nggak bisa adil, ya. Terkadang mohon maaf, ada yang mungkin istrinya satu aja, tapi kadang sama istri satu aja ini nih waktunya tuh kurang. Maksudnya apa? Sibuk sama sohib-sohibnya, ya, adventure ke sana, adventure ke sini gitu kan. Goes ke sana, goes ke sini. Istri gak pernah digoes gitu loh. Maksudnya diajak goes gitu loh. Cobalah goesnya sama istri gitu loh. Ya, tapi lebih senangnya apa kadang kawan-kawan sama teman-temannya. Kebahagiaan ketika goes sama istri itu gak sama bagi dia goes sama teman-temannya. Subhanallah. Ini musibah kalau kayak gini. Ya. Ya, kemana cinta, kemana perasaan sayang gitu loh. Ya. Istri bukan bahasanya cuma butuh diranjang doang. Tapi ketika Anda berinteraksi sehari-hari, sebagaimana Anda mungkin bahagia berinteraksi dengan teman-teman Anda, ini harus Anda adilkan gitu loh. Bagaimana apalagi kalau Anda ada istri kedua, istri ketiga dan seterusnya. Maka harus berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kelima, di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami, yaitu alla yufsi sirraha, jangan menyebarkan rahasianya, ya. Jadi yang ember ini bukan hanya perempuan, terkadang laki-laki juga ember, ya. Maksudnya apa? Jelekin, nyebutin keburukan istrinya kepada orang lain, mau itu keluarga dia atau temannya dan seterusnya. Wa alla yadhkura aiban fiha, dan jangan nyebut aib yang ada pada dirinya gitu loh, pada diri istri tersebut. Idh huwa al-aminu 'alaiha, ya. Karena suami ini adalah al-aminnya bagi para istri, kepercayaan. Istri itu megang Anda atau suami pegang kepercayaan istri gitu loh. Dituntut untuk apa? Wal mutalabu bi ri'ayatiha. Anda dituntut untuk menjaganya dan melindungi istri tersebut. Wadzaudi anha, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan, di antara seburuk-buruk manusia kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, yaitu seorang lelaki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, lalu suaminya menyebarkan rahasia istrinya tersebut, waliyazubillah. Subhanallah, ya. Ini di antara seburuk-buruknya manusia. Mohon maaf mungkin kalau istri Anda nggak kuat lagi, ya, untuk melayani diri Anda atau hal-hal lain dalam hubungan suami istri, maka jangan sebarkan, jangan diungkap, ya.
Kalau memang Anda merasa butuh untuk mungkin ada istri lagi, maka Anda berdoa kepada Allah, ya, agar mungkin niat baik tersebut atau jalan baik tersebut bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dengan cara apa? Mengeluarkan atau menyuburkan keburukan-keburukan dari istri. Jadi jaga kehormatan istri juga, ya, jangan mudah menjelek-jelekannya atau menjatuhkan atau mengeluarkan aib-aibnya. Maka ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Kemudian para pendengar sekalian Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi itu 5 poin yang disebutkan dalam kitab ini, hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Dan sedikit yang kami tambahkan beberapa hal yang juga harusnya para suami lakukan kepada pasangannya atau kepada istrinya tersebut. Di antaranya adalah sebagaimana sebuah beberapa riwayat, hendaknya si suami itu enggak enggan atau enggak risih kalau tidur tapi satu selimut sama istri, ya, enggak enggan atau enggak risih satu selimut bersama istri. Subhanallah. Karena ini sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmizi bahwasanya Rasulullah SAW dahulu tidur satu selimut dengan istrinya. Kalau istrinya gemuk gimana Pak Ustadz misalnya gitu kan ya, saya kalau tidur malah ketindih sama dia gitu, ya disesuaikan lah gitu. Mungkin beli kasur yang 200 kali 200 misalnya gitu ya, sentimeter gitu, agar bisa tidur bersama istri, bukan kayak saling berjauhan atau intinya ketika dalam tidur pun itu menunjukkan kemesraan, keromantisan gitu loh, bukan malah menyusahkan. Begitu juga para suami, jangan mentang-mentang tidur ngorok akhirnya menyusahkan istri nggak bisa tidur dengan tenang gitu loh. Jadi harus saling mengenakkan. Jadi di masalah tempat tidur, bukan dalam masalah berhubungan saja. Kemudian di antaranya juga yang suami juga harus ini lakukan kepada istri. Sebagaimana sebagaimana Imam Bukhari dalam riwayatnya, yaitu makan dan minum segelas berdua. Ya. Makan dan minum segelas berdua. Ya. Ini bukan yang diajarin sama Romeo dan Juliet, tapi diajarin oleh Rasul SAW. Makan dan minum segelas berdua. Ya, atau dalam riwayat yang lain Nabi minum bekas tempat mana minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bukan jijian gitu loh. Makanya ya, Islam mengajarkan kebersihan, bukan nggak gosok gigi gitu loh. Akhirnya suami kan juga mau minum bekas istri, kalau istri juga jarang gosok gigi gitu loh. Begitu pula sebaliknya, suami jarang gosok gigi. Apalagi mohon maaf itu suaminya perokok, subhanallah. Baru tuh gelas suami minum atau pakai, istrinya mau minum bekas gelas itu udah muntah istrinya. Apalagi istrinya mungkin lagi hamil gitu loh. Cembur rokok nggak kuat, maka musibah udah kayak gini. Ya. Kemudian juga diantaranya hak suami yang harus tunaikan kepada istri adalah sering-sering mencium istri tersebut. Ya, jangan malas gitu loh. Jangan malas mencium istri. Karena dalam riwayat sering kita mendengar Rasulullah SAW jika telah berwudu kemudian beliau ingin pergi sholat, maka beliau mencium istri beliau. Ya. Kemudian singkat saja, diantaranya juga adalah mandi bersama istri. Ya, mandi bersama istri. Kemudian menyikat atau menyisir rambut pasangan. Ya, subhanallah, ini kalau kita bayangin sangat romantis sekali, sangat peduli banget gitu loh. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, yaitu membantu pekerjaan rumah tangga. Hak istri itu dibantu pekerjaan rumah tangganya. Makanya nggak hina kalau suami itu bantu nyuci piring, nggak hina suami itu bantu masak, nggak hina tuh suami bantu ngasuh anak misalnya gitu. Ya, malah sungguh aneh kalau ada seluruhnya 100% tuh istri yang handle atau yang ngurus. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad juga, di antara hak istri adalah dibelai, diusap. Jangan HP mulu diusap gitu loh, di scroll pakai jempol. Ya. Apa udah main game tuh kan pakai 2 jempol nggak ada ya ngusapnya itu ya, mungkin ada 4 jempol atau segala macamnya lah, saya nggak tahu berapa jempol berapa jari nanti. Tapi intinya istri harus Anda bukan pakai jempol doang nih,
tangan Anda nih 5 jari 10 jari usap, belai. Karena itu bakal menimbulkan rasa cinta yang lebih. Kemudian mengajak istri ketika apa? Safar. Sebenarnya Rasulullah SAW dahulu. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diajak jalan-jalan ke Pasir Panjang misalnya gitu. Pantai Samudra gitu loh. Ya diajaknya ke Korem doang gitu loh. Diajaknya kemana lagi itu? Taman Catur doang atau Taman Untan doang. Bertahun-tahun menikahnya gitu doang. Kok nggak ke Singkawang bang katanya gitu. Aduh sibuk nih deh. Jangan gitu loh. Usahain lah minimal setahun sekali gitu dibawa apa? Keluar kota, safar. Gitu loh. Kemudian yang lainnya, panggil istri dengan panggilan yang khas, yang yang dia cinta, yang dia sukai gitu loh. Sebagaimana Rasul SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha, apa dia? Humairah. Ya, Humairah. Apa maksudnya? Wanita yang wajahnya kemerah-merahan gitu kan ya. Nah, maka istri kita harus kita panggil juga dengan apa? Ada panggilan sayangnya gitu loh. Ya. Misalnya kalau orang Melayu biasanya apa? Nong gitu ya. Tapi nggak tahu istri senang apa enggak gitu loh. Iya. Atau panggilan yang lain lah. Yang intinya ada panggilan mesra sayangnya gitu loh. Ya kalau mungkin mau bahasa Inggris ya sweetheart gitu ya. Honey, darling gitu loh. Ya. Jangan jangan namanya doang mulu gitu loh. Kadang kan ada suami itu di mana-mana manggil istri itu namanya Tok. Ya. Namanya Tok. Ada panggilan mesranya gitu loh. Ya jadi itu. Kemudian juga di antaranya dalam riwayat Muslim, hak istri itu diajak jalan-jalan berduaan di waktu malam. Sebenarnya dulu Rasulullah SAW berjalan dengan Aisyah, tapi jalannya itu kemana? Ke makam gitu ya. Maksudnya untuk ziarah, mengingat kematian. Tapi selain itu juga saling bermesraan di antara pasangan tersebut. Dan di antaranya juga ini banyak sebenarnya itu tidur di pangkuan istri gitu loh. Jadi maksud suami itu kayak ya agak manja-manja dikit tidur di pangkuan istri, atau bersandar ke dada istri gitu loh. Itu kalau badan bapak nggak gede-gede amat. Kalau badan bapak gede banget, berat 100 kilo, lah istri 45 kilo, ya udah kelelep tuh istri gitu ya. Jadi yang sewajar-wajarnya aja gitu loh. Nah, ini diantara sunnah atau hal yang hendaknya suami lakukan kepada istri agar makin timbul rasa cinta, makin timbul rasa sayang, ya makin timbul keharmonisan dalam rumah tangga gitu. Dan kita tunaikan hak-hak istri tersebut, dan insya Allah dijamin istri Anda bakal makin sayang sama Anda. Kalau mungkin malah istri Anda bakal mengatakan, adik rela bang kalau abang ada lagi misalnya gitu. Ini mungkin harapan sebagian para suami ya, tapi bukan untuk dijadikan tujuan ketika melaksanakan sunnah-sunnah atau perintah-perintah tadi. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang semua dirahmati Allah, saya rasa ini materi yang bisa kita sampaikan tentang hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan yaitu kebalikannya ya, kebalikan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu hukukuz zauji ala zaujati, hak suami yang harus ditunaikan istri. Wah, ini dia yang ditunggu oleh para pria gitu ya. Nanti nuntut istrinya, "Nih, Dek, harus gini, Dek," gitu loh. Ya, tapi enggak juga. Ya, ini kita dapat ilmu untuk kita amalkan bersama, bukan untuk saling nuntut ya. Kita dapat ilmu bukan untuk nembak sana nembak sini, tapi untuk apa? Kita amalkan bersama. Jadi saya rasa demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kesalahan atau kekurangan maka dari kelemahan ilmu saya, keterbatasan ilmu saya, dan saya mohon maaf kepada jamaah sekalian atau para pendengar sekalian, dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.